Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Integrasi sosial. Apa itu integrasi sosial? Integrasi sosial adalah penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda, terutama dalam kehidupan sosial, sehingga dapat menghasilkan pola kehidupan yang nyaman bagi masyarakat. Menurut Gilin, integrasi sosial ialah fenomena sosial yang terjadi karena adanya proses sosial, terutama mengenai perbedaan unsur budaya, emosional, perilaku, dan keinginan yang akhirnya menimbulkan aspek masalah sosial, sehingga dengan menyadari hal ini, masyarakat akan melakukan proses perdamaian yang dikenal dengan integrasi. Menurut Surjono Sukanto, integrasi sosial adalah satu di antara bentuk proses sosial yang dilakukan oleh berbagai pihak di dalam mengatasi permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan ini bisa dilatar belakangi dengan adanya kekerasan, konflik sosial, dan juga ancaman dari pihak lain atau kelompok lain. Apa saja syarat terjadinya integrasi sosial? Menurut pendapat yang dikemukakan oleh William F. Cockburn dan Meyer Nimkov, syarat berhasilnya dari suatu integrasi sosial ialah yang pertama adalah anggota masyarakat berhasil mengisi kebutuhan di antara mereka. Artinya, kebutuhan fisik dan sosial mereka terpenuhi oleh sistem sosial. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, membuat tiap anggota masyarakat saling menjaga keterikatan satu dengan yang lain. Yang kedua adalah norma-norma serta nilai sosial tersebut berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, serta dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Yang ketiga adalah masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama, di mana membahas norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan serta dijadikan pedoman dalam hal-hal yang dilarang menurut kebudayaan. Apa saja faktor pendorong integrasi sosial? Yang pertama adalah faktor internal. 1. Adanya sikap saling menghargai dan toleransi antar individu dan kelompok. 2. Adanya sikap terbuka terhadap perubahan. 3. Adanya kesadaran bahwa manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan orang lain. Dan yang keempat, terjadinya kontak dengan kebudayaan lain secara intensif. Yang kedua adalah faktor eksternal. 1. Adanya pertambahan populasi penduduk yang heterogen atau beragam. 2. Adanya sistem pendidikan yang maju. 3. Adanya sistem masyarakat yang terbuka dengan budaya asing. Yang keempat, adanya musuh dari luar kelompok yang harus dihadapi bersama. Apa saja faktor penghambat integrasi sosial? Yang pertama adalah faktor internal. 1. Adanya sikap individu atau kelompok yang masih sangat tradisional. 2. Adanya ikatan sosial yang rendah antar individu dan kelompok. 3. Adanya sikap curiga dan prasangka terhadap kelompok lain. 4. Adanya sifat primordial, yakni merasa kebudayaan sendiri lebih baik dari kebudayaan lainnya. Yang kedua adalah faktor eksternal. 1. Adanya kesenjangan sosial yang memunculkan kecemburuan sosial antar kelompok. 2. Adanya ketidakmerataan pembangunan. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. 4. Adanya sistem masyarakat yang tertutup dengan budaya asing. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.